Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan terkait dengan final project UAS kami untuk mata kuliah data mining praktikum dengan judul sistem redaksi data pribadi pada dokumen teks. Dan di sini kami ada tiga orang anggota, yaitu Nur Farita, saya sendiri Elia, dan Adinda Rizky. Mungkin kita bisa mulai saja untuk dari segi pembahasannya. Yang melatar belakangi kami membahas terkait materi ini adalah di era digital ini memang pertukaran dokumen teks antar individu maupun organisasi itu menjadi tidak terhindar. Jadi dokumen-dokumen tersebut itu seringkali mengandung informasi yang sensitif. Jadi seperti nama lengkap, nomor telepon, ada email, NIK, hingga informasi keuangan. Atau yang biasa dikenal dengan Personality Identity Information atau PII. Jadi ketika dokumen semacam ini dibagikan tanpa proses anonimisasi, jadi resiko kebocoran data pribadi itu menjadi sangat tinggi. Dan ini bisa berujung pada pelanggaran privasi sekaligus terkait dengan hukum. Terlebih dengan berlakunya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Jadi masalahnya proses deteksi dan penghapusan PII selama ini masih banyak dilakukan secara manual, lambat, dan terkesan rawan human error. Jadi sistem role-based konvensional pun menjadi terbatas karena hanya mengenali pola yang sudah pasti dan adanya kesulitan di situ untuk menangani entitas kontekstual seperti nama orang atau organisasi. Next untuk kerumusan masalah. Nah, di sini muncul dua pertanyaan utama. Jadi, bagaimana sih cara merancang sistem yang mampu mendeteksi berbagai kategori PII secara otomatis dengan pendekatan hybrid? Dan juga bagaimana membangun antarmuka yang memudahkan pengguna untuk mengunggah dokumen serta melihat hasil redaksinya. Jadi, untuk menjawab pertanyaan itu, proyek ini mengembangkan Privacy Guard AI, jadi sistem redaksi data pribadi berbasis NLP yang menggabungkan regular expression untuk pola PII yang berformat baku dan name entity recognition menggunakan model spesi untuk entitas kontekstual. Lalu untuk selanjutnya secara landasan teori, bisa scroll ke bawah. Jadi secara teori ini PII mencakup semua informasi yang bisa mengidentifikasikan seseorang secara langsung maupun tidak langsung. Dan secara pengelolaan ini diatur dalam UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, gitu ya. Secara Pattern NLP itu diawali dengan tokenisasi, yaitu memecah teks menjadi unit-unit kecil sebagai dasar deteksi entitasnya. Jadi ini merupakan tahap yang krusial untuk bahasa Indonesia sebagai bahasa yang memiliki sumber daya yang sangat terbatas. Untuk pola yang formatnya baku, jadi pendekatan regex ini terbukti efektif. Jadi menurut Rahmawati itu melaporkan bahwasannya sistem deteksi data sensitif yang berbasis regex ini akurasinya yang sangat tinggi, yaitu sebesar 94,1% dan presisinya hingga 100%, meskipun tetap punya keterbatasan pada variasi format yang masih belum terstandar seperti itu. Lalu untuk entitas kontekstual seperti nama orang atau organisasi itu dibutuhkan yang namanya name entity recognition. Namun menurut jurnal yang kami baca, yaitu dari Agustini, itu mencatat performa bahasa Indonesia itu masih jauh dari optimal dibandingkan bahasa besar seperti Inggris seperti itu. Jadi sejalan dengan keterbatasan spesi sendiri yang tidak menyediakan model resmi berbahasa Indonesia ya gitu. Sehingga sistem ini mengandalkan model multi-language. Jadi untuk mencakup celah ini, sistem akan dilengkapi dengan gazetteer meshing, yaitu
pencocokan berbasis kamus data kunci. Jadi menurut jurnal yang kami kutip yaitu dari Jaria dan Rainatli itu menunjukkan bahwasanya kombinasi role based dan gazetteer itu mampu menghasilkan presisi dan recall di atas 90%. Karena tidak ada satu metode yang optimal untuk semua kategori PII, jadi preferensi Word AI itu akan mengadopsi pendekatan hybrid, yaitu menggabungkan reges, nil, spacey, dan juga gazetteer. Jadi matching gitu ya sekaligus. Lalu untuk metodologi dan perencangannya itu mungkin bisa di next ke bab 3. Nah, seperti ini kita menyediakan flowchart juga ya. Jadi sistem ini akan dirancang sebagai pipeline 6 tahap yang berjalan secara sekuensial. Jadi dokumen itu akan diekstrak sesuai dengan formatnya. Misalkan formatnya teks polos atau PDF atau Word gitu ya. Lalu dilakukan tokenisasi. Jadi selanjutnya di tahap regener itu akan berjalan paralel terhadap teks yang sama sebelum hasilnya itu digabungkan. Em, jadi satu keputusan desain yang penting bahwasannya teks itu tidak dinormalisasi atau diubah menjadi huruf kecil karena pola daripada kontrak ID dan gazetteer organisasi itu justru bergantung pada huruf kapital sebagai penanda entitasnya. Sebagai tahap pemisah ya gitu. Jadi modul independen antara ekstraktor, tokenizer, registration, NIR, detector, masker, hingga pipeline orchestratornya itu mengikuti prinsip yang namanya separation of concern agar em, tiap bagian itu bisa diuji dan dikembangkan secara terpisah. Untuk regesener itu sengaja dipisah karena karakteristiknya berbeda. Untuk regresi deterministiknya itu tanpa model machine learning, sedangkan NER itu memerlukan pemuatan model dan inferensi konseptual. Nah, pada tahap penggabungan hasil itu, sistem itu akan menetapkan aturan priority. Misalkan jika adanya terjadi tumpang tindih deteksi itu bagaimana? Lalu hasil reges itu akan diutamakan karena polanya itu bersifat pasti. Sementara NIR itu potensinya salah dalam mengenali konteks gitu. Untuk antarmukanya itu sistem menggunakan Streamlit ya, sehingga penggunaan non teknis itu dapat mengoperasikannya dengan mudah, baik melalui unggah foto nantinya maupun kita bisa tempel teks langsung. Jadi dengan pilihan label itu akan redaksi spesifik per kategori atau label generik. Mungkin seperti itu dari saya, bisa dilanjutkan ke teman-teman saya. Baik, saya akan menjelaskan terkait alur sistemnya gitu ya. Jadi yang pertama itu ada struktur proyeknya bahwa aplikasi kami ini dibangun menggunakan arsitektur modular dengan prinsip separation of concern. Jadi setiap tahapan pipeline NLP itu dipisahkan ke dalam folder tersendiri di dalam folder SRC slice. Dan seluruh alurnya itu diorkestrasi oleh satu file pusat yaitu pipeline.py. Nah, kami juga menyediakan folder data slice sample.docs. Ini digunakan untuk menguji gitu. Jadi di dalamnya ada berisi 3 varian dokumen uji, yaitu melalui surat penawaran, terus juga ada formulir pelamar dan catatan medis gitu. Nah, ini yang bisa dilakukan untuk pengujian. Mungkin bisa di-scroll. Nah, yang lalu ada terkait text extraction. Jadi fungsi utama dari ini tuh bekerja sebagai dispatcher dengan mekanisme file fast. Itu menggunakan OS-Path.Axis. Jadi hal ini diperuntukkan memastikan jika virus atau tidak ditemukan, maka sistem akan memotong proses di awal gitu secara aman. Jadi tidak di tengah-tengah proses ekstraksi. Lanjut. Lalu di sini ada terkait, maaf, kata sedikit. Nah, stop.
Lalu di sini ada satu teknik optimasi memori yang diterapkan, yaitu terkait lazy import pada eh, library Vimo PDF atau FITS. Jadi library ini tuh hanya akan dimuat ke memori saat sistem benar-benar mendeteksi dan memproses file PDF. Jadi bukan saat aplikasi pertama kali diimpor, tapi penanganan ekstraksi ini disesuaikan secara spesifik berdasarkan karakteristik berkasnya gitu. Jadi iterasinya berbasis halaman untuk PDF dan untuk dokumen itu berbasis paragraf. Next. Lalu ini di tahap tokenization, jadi inisialisasinya kan objek spesies ya, spesies bulan ID yang dimana itu memakan waktu komputasi yang cukup lama. Jadi di sini diimplementasikan singleton design pattern sebagai modul level change. Jadi diharapkannya nanti pembuatan objeknya hanya terjadi pada pemanggilan pertama dan pemanggilan berikutnya itu langsung mengambil dari change. Jadi aplikasinya berjalan tetap tepat gitu ya, tidak lama. Next. Nah, selanjutnya ada terkait regex detection. Jadi regex detection ini untuk PI berpola baku seperti NIK, email, phone, amount, dan contract ID. Jadi urutan pola di dalam kode ini kami atur dari yang paling spesifik ke yang paling umum agar entitasnya itu tidak entitas yang punya tidak terkotak oleh pola yang umum. Kan di sini terlihat ya bahwa NIK itu eh, 16 gitu. Jadi ini tuh yang dipastikan hanya angka 16 digit yang berdiri sendiri. Lalu ada pola phone itu terkait plus 62, 62 atau 0. Jadi ini non capturing group yang mencocokkan salah satu dari tiga awal nomor Indonesia. Lalu pada pola amount itu menggunakan seperti eh, angka gitu ya, kayak 000 gitu yang tiga kali. Jadi misah ribuan berulang. eh Scroll ke bawah. Nah, ini ada terkait Refiniter. Jadi ini kami memilih menggunakan fungsi Refiniter karena fungsi ini mengembalikan objek match lengkap dengan koordinat posisi awal atau M start dan akhir Fn itu eh, sehingga posisi awal dan akhir itu tiap kecocokan bisa diambil. Jadi informasi ini krusial pada tahap masking nanti untuk mengetahui di mana teksnya itu harus diganti. Nah, nanti setiap match-nya bakal disimpan menggunakan scroll ke atas. Dan nanti setiap match-nya akan disimpan menggunakan dictionary dengan file source regep yang nantinya digunakan masker.py untuk membedakan mana hasil regep dan mana hasil merge gitu. Bisa scroll ke bawah. Nah, lanjut eh, tidak ke atas sedikit. Nah, stop. Jadi tantangan terbesar kami yaitu mungkin pada overlap span. Jadi di mana kondisi itu ada dua pola regep yang saling bertumpuk. Nah, makanya di sini kami terapkan untuk mengadopsi algoritma klasik interval scheduling. Nanti span diurutkan berdasarkan posisi awal dan panjangnya menggunakan variabel pelacak last n dan sistem akan mempertahankan span yang paling panjang dan otomatis mengabaikan span lebih pendek yang tumpang tindih. Saya ke bawah. Lalu untuk mendeteksi entitas kontekstual seperti nama orang, person, organisasi, ORG, dan lokasi location, kami menggunakan SPICY NER gitu. Tapi karena model ini tuh multi-language, jadi memiliki keterbatasan pada bahasa Indonesia. Dan dari situ kami memperkuatnya dengan teknik gazetteer matching berbasis regular expression. Jadi sebagai contoh kami membuat pola regex yang mengenali pemicu organisasi seperti PT, CV, atau universitas yang diikuti oleh huruf kapital. Dan nanti hasil dari NER statistik dan gazetteer ini kemudian kami gabungkan dan bersihkan kembali menggunakan logika interval scheduling agar hasilnya presisi. Scroll ke bawah. Scroll ke bawah. Scroll ke bawah lagi. Udah.
Nah, setelah kedua modul terdeteksi secara paralel, nantinya ada modul masker yang bertugas untuk menyatukan hasil tersebut. Jadi kami menerapkan aturan prioritas, yaitu regex harus lebih unggul gitu ya daripada NER jika terjadi overlap pada posisi yang sama. Dan itu alasannya karena pola regex itu mendeteksi format baku yang sifatnya pasti. Sementara NIR itu statistik dan masih berpotensi salah mengenali konteks kalimat. Eh, lalu ada proses sensor atau penggantian teks yang kami lakukan secara reverse, stop dari belakang ke depan atau reverse dari belakang ke depan itu dengan reverse sama dengan true. Dan ini merupakan poin yang penting juga karena jika kami melakukan sensor dari depan ke belakang atau sebaliknya itu bisa penggantian teks asli dengan label baru, misal mengubah NIK 16 digit ya, menjadi label NIK yang hanya 5 karakter itu akan merusak dan menggeser seluruh indeks karakter teks di belakangnya. Jadi dengan menggunakan slicing dari belakang, indeks karakter di depannya akan tetap aman dan presisi. Scroll ke bawah. Nah, lalu seluruh kompleksitas tahapan ini diikat rapi dalam pipeline.py menggunakan prinsip uh, composition layer dan adapter pattern. Dan karena adapter pattern ini pipeline tidak peduli apakah inputnya itu berupa file atau file batch dari web upload karena semuanya dikonversi menjadi string murni secara modular. Boleh scroll ke bawah lagi, scroll lagi ke bawah lagi, scroll lagi. Nah, yang terakhir ini ada terkait antar muka pengguna. Antar muka pengguna ini yang kita gunakan untuk menerapkan logika tadi ke user interface-nya gitu. Di sini kami menggunakan widget Streamlit dengan ada input metodenya sumber input melalui upload dokumen atau mengetik gitu ya, terus atau tempel text. Lalu ada juga mode label seperti mode redaksinya mau menggunakan label spesifik atau generik. Scroll ke bawah. Nah, ini untuk parameter type-nya bisa teks, PDF, atau doc sesuai yang diatur dengan user. Setelah ke bawah lagi. Nah, ini untuk membagi lebar halaman menjadi dua kolom sejajar. Ini lebih ke itu ya, layoutingnya. Setelah ke bawah lagi. Nah, untuk yang terakhir ada infrastruktur deployment. Jadi di sini kami tadi kan membangun aplikasinya menggunakan Streamlit dan di deploy menggunakan Vercel. Mungkin selanjutnya untuk testingnya bisa dilakukan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di bagian ini saya akan menjelaskan pengujian dan hasil serta bab 6 yaitu kesimpulan dan saran dari sistem privasi Guard AI yang telah kami kembangkan. Jadi, pertama saya akan menjelaskan skenario dan data pengujian. Pengujian sistem privasi Guard AI ini dilakukan dalam dua bentuk. Yang pertama adalah pengujian otomatis melalui unit test di file test underscore pipeline, dan yang kedua adalah pengujian fungsionalitas melalui antarmuka Streamlit menggunakan tiga dokumen yang sudah kami siapkan. Tiga dokumen ini kami pilih secara sengaja supaya mewakili variasi domain dan kategori PII yang berbeda-beda. Jadi dokumen pertama adalah surat penawaran yang mengandung nama pengirim dan penerima, nama perusahaan, alamat kantor, dan lain sebagainya. Jadi setiap dokumen ini diunggah melalui Streamlit dan diproses melalui pipeline. 6 tahap yang sudah dijelaskan di bab 3 dan 4, lalu hasil deteksi secara redaksinya kami bandingkan secara manual dengan anotasi PII yang sudah kami tentukan sebelumnya. Selanjutnya, hasil pengujian deteksi PII, sistem kami mendukung 8 kategori PII, 5 kategori berpola baku ditangani oleh Regis Detector, yaitu email, phone, NIK, amount, dan kontrak ID, sedangkan 3 kategori kontekstual yang ditangani oleh NER Detector dan KZeter, yaitu person, ORG, dan location.
Dari hasil pengujian, semua kategori berpola baku berhasil terdeteksi dengan baik. Misalnya email dinda@dagagin.go.id berhasil dimasking menjadi email, kemudian nomor telepon menjadi phone, NIK menjadi NIK, nominal uang seperti 15 juta ini menjadi amount, dan nomor kontrak menjadi kontrak ID. Untuk kategori konstekstual, ORG, dan location terdeteksi dengan baik juga. Tapi untuk kategori person, kami menemukan catatan khusus. Jadi, eh, kami model ENR multi-language yang kami pakai itu yaitu XX ENT Wiki SM kadang hanya mengenali sebagian dari nama lengkap. Misalnya dari nama yang terdiri dari 3 kata, hanya 1 kata saja yang terdeteksi. Ini sejalan dengan keterbatasan model ENR berbahasa Indonesia yang sudah kami bahas di bab 2. Akibatnya, sebagian nama tidak sepenuhnya termasking meskipun ini tidak menyebabkan sistem gagal untuk berjalan. Kami juga menguji dua mode masking yang ada di masker.py. Yang pertama mode spesifik yang menampilkan label sesuai kategorinya seperti person atau email. Yang kedua mode generik yang menyeragamkan semua PII menjadi satu label redacted. Kedua model ini kami uji pada 3 dokumen contoh dan hasilnya konsisten teks teranonymisasi yang dihasilkan tidak mengalami pergeseran posisi karakter pada span yang diproses. Ini membuktikan bahwa mekanisme pengurutan reverse sama dengan true pada fungsi max underscore text yang sudah dijelaskan di subbab 4.6 tadi itu bekerja sebagaimana mestinya. Berikutnya pengujian unit. Ini disusun untuk memvalidasi setiap modul secara independen. Sebelum diuji sebagai satu kesatuan pipeline, ada 5 modul yang kami uji: extractor PY, regex detector, nerd detector, masker PY, dan pipeline PY. Untuk ekstraktor PY, kami uji ekstraksi file TXT, PDF, dan docs, termasuk juga pemanggilan file dengan ekstensi yang tidak didukung seperti JPG. Hasilnya lolos, teks berhasil diekstrak, dan sistem memberikan value error untuk format yang tidak didukung. Untuk regex detector, kami uji deteksi email, phone, NIK, amount, dan kontrak ID pada teks campuran termasuk kasus spam yang tumpang tindih dan menghasilkan lolos. Semua pola berpola baku terdeteksi dan overlapnya diselesaikan sesuai prioritas panjang span. Untuk length detector, kami uji juga deteksi person, ORG, dan location pada kalimat berbahasa Indonesia sekaligus pengabaian label MISC dan hasilnya juga lolos. Selanjutnya untuk masker.py kami uji proses marking span regex dan ner yang beririsan serta masking mode spesifik dan generik. Hasilnya juga lolos. Regex menang saat terjadi overlap dan hasil masking tidak menggeser posisi span lainnya. Selanjutnya adalah pipeline.py. Kami uji eksekusi end-to-end dari teks mentah sampai teks teranonymisasi dan statistiknya hasilnya lolos. Directionary hasil membuat seluruh tahapan tanpa error. Jadi kesimpulannya, seluruh skenario pengujian unit dinyatakan lolos yang menunjukkan setiap modul sudah memenuhi tanggung jawab masing-masing sesuai perancangan di subbab 3.2 sebelum digabungkan jadi satu alur kerja di pipeline.py. Kami juga menganalisis beberapa kendala dan keterbatasan sistem. Jadi yang pertama, model NER multilanguage tidak dilatih khusus untuk bahasa Indonesia, jadi akurasi pengenalan entitas person dan ORG masih di bawah performa model berbahasa Inggris, terutama untuk nama yang jarang muncul di data latih. Yang kedua, pendekatan regex bergantung pada format data yang seragam, jadi variasi penulisan nomor telepon, NIK, atau nominal uang yang tidak mengikuti pola baku berpotensi tidak terdeteksi. Yang ketiga, kami memutuskan untuk tidak melakukan scaffolding supaya akurasi deteksi ORG dan location berbasis huruf kapital tetap terjaga. Tapi konsekuensinya, entitas yang ditulis seluruhnya huruf kecil, misalnya karena typo pengguna, tidak akan terdeteksi baik untuk gazetteer maupun pola kontrak ID. Dan yang terakhir, gazetteer yang kami pakai sifatnya statis dan berbasis kata kunci tertentu seperti PT, CV, universitas, dan sebagainya. Jadi organisasi atau lokasi dengan penamaan di luar pola tersebut tidak akan tertangkap. Nah, sekarang saya akan menunjukkan dokumentasi tampilan sistemnya secara langsung. Ini adalah tampilan halaman utama sistem saat pertama kali diakses melalui browser di localhost di sidebar sebelah kiri.
Pengguna bisa memilih sumber input, apakah upload dokumen atau tulis maupun tempel teks, serta menentukan mode redaksi antar label spesifik atau generik sesuai perancangan antarmuka di 10.3.3. Sebar juga menampilkan info format file yang didukung, yaitu TXT, PDF, dan Docs, beserta 8 kategori PII yang bisa dideteksi. Di bagian konten utama, ada judul dan deskripsi singkat sistem, area unggah dokumen dengan drag dan drop, dan batas ukuran 200 MB per berkas, serta panel edukatif cara kerja sistem deteksi PII yang menjelaskan pipeline NLP 6 tahap, termasuk rincian metode 1, yaitu regex atau rule based pattern matching dengan contoh pola untuk kategori email dan phone. Jadi panel ini kami rancang supaya pengguna non-teknis tetap bisa paham dasar kerja sistem tanpa harus baca kode programnya. Selanjutnya, ini hasil pengujian mode tulis atau tempel teks yang dengan mode redaksi label spesifik teks uji berupa surat penawaran yang membuat kombinasi person, ORG, email, phone, NIK, kontrak ID, dan amount, juga location diproses lewat tombol press text. Lalu sistem menampilkan hasil di panel perbandingan dokumen membandingkan teks asli dan teks eh, yang sudah teranonymisasi secara berdampingan. Sebagian besar kategori PII berhasil dideteksi dan diredaksi dengan benar. Email menjadi email, lambat telepon menjadi phone, dan Jalan Airlangga nomor 4 serta Surabaya masing-masing terdeteksi sebagai location. Tapi hasil pengujian ini juga memperlihatkan beberapa false positif yang konsisten dengan keterbatasan yang sudah kami bahas. Kata silahkan di awal kalimat kedua ikut terdeteksi sebagai person. Kata NIK terdeteksi sebagai location dan kata kami terdeteksi sebagai ORG. Selain itu, pada nomor kontrak PO 260417 pola regex kontrak ID hanya berhasil menangkap segmen PO/2026, sedangkan segmen /0417 tidak ikut termasking. Ini menunjukkan pola regex kami juga belum menjangkau format nomor kontrak dengan lebih dari satu segmen pemisah. Kami juga melakukan pengujian pada masking pada 3 tipe data, ada dokumen, textplot, sama PDF. Dan hasilnya juga kurang lebih sama. Mungkin langsung saja di bagian hasil pengujian, yaitu kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil perancangan implementasi dan pengujian yang sudah kami lakukan, pada beberapa hal yang bisa kami simpulkan. Yang pertama, sistem Guard AI berhasil dirancang dan diimplementasi sebagai pipeline NLP 6 tahap yang mampu mendeteksi PII pada dokumen teks berformat seperti textbook, PDF, dan docs menggunakan pendekatan hybrid antara regular expression untuk entitas berpola baku dan name entity recognition yang dilengkapi getter matching untuk entitas konstekstual. Yang kedua, mekanisme marking berbasis interval scheduling yang memproseskan hasil regex saat terjadi tumpang tindih span terbukti mampu menggabungkan hasil deteksi dari dua sumber yang berbeda. Yang ketiga, ada antarmuka berbasis Streamlit dengan dua alur input seperti upload dokumen dan tulis maupun tempel teks telah diuji dan terbukti mampu memproses dokumen dari ketiga format yang didukung secara konsisten. Hasil pengujian pada seluruh skenario menunjukkan bahwa kategori PII berpola baku seperti email, phone, NIK, dan amount terdeteksi secara konsisten oleh regex, sedangkan kategori kontekstual seperti person, ORG, location masih menghasilkan sejumlah kesalahan deteksi false positif yang berulang pada kata-kata umum seperti silakan, NIK, dan kami akibat model NER multilanguage ini yang tidak dilatih khusus untuk bahasa Indonesia. Dan yang kelima, ditemukan pola keterbatasan pada pola regex kontrak ID yang hanya mampu menangkap satu segmen pemisah, sehingga nomor kontrak yang formatnya lebih dari satu segmen belum termasking secara utuh. Dan yang terakhir, ada beberapa saran untuk pengembangan ke depannya. Pertama, melatih atau melakukan fine-tuning model NER khusus bahasa Indonesia, misalnya berbasis Indobird, atau data dilatih domain lokal untuk menggantikan model multilanguage. Mengingat hasil pengujian menunjukkan model saat ini masih rawan salah mengenai kata umum sebagai entitas bernama,
Jadi, yang kedua juga memperbaiki pola request kontrak ID supaya bisa menangkap format nomor kontrak dengan lebih dari satu segmen pemisah. Yang ketiga, melakukan pengujian kuantitatif dengan metrik precision, lokal, dan advanced score menggunakan dataset beranotasi yang lebih besar. Karena hasil pengujian menunjukkan jumlah deteksi saja tidak cukup untuk memperhatikan akurasi sistem akibat adanya false positif. Yang keempat, memperluas cakupan gazeter dengan sumber data yang lebih dinamis, misalnya daftar wilayah administratif resmi dari basis data pemerintah supaya tidak terbatas pada kata kunci statis yang sudah didefinisikan. Yang kelima, menambahkan kategori PII lain yang relevan dengan konteks Indonesia seperti nomor KTP dalam format gambar, NPWP, nomor paspor, dan nomor rekening bank untuk memperluas cakupan perlindungan data. Dan keenam, melakukan deployment sistem pada layanan cloud supaya bisa diakses lebih luas dan diuji dengan volume dokumen yang lebih besar dalam skenario penggunaan nyata. Dan ini landasan jurnal yang sudah kami baca untuk membuat proyek ini. Jadi itu tadi penjelasan mengenai pengujian dan hasil serta kesimpulan dan saran dari sistem privasi Guard AI yang telah kami kembangkan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata maupun tindakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.